seperti itu. Kemudian Bapak Ibu mohon nanti materinya disimak ya, tetap aktif dalam diskusi. Dan seperti biasa sesi ini juga ada nanti untuk penugasan atau pengerjaan tugas ya sesuai arahan dari Ibu Ai. Oke, untuk waktunya sampai dengan jam 11 saya serahkan ke Bu Ai. Silakan Bu Ai. Iya, baik. Terima kasih banyak, Mbak Elia. Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. salam kenal Bapak dan Ibu. Saya salah satu instruktur di Halal Institute. Kemudian saya juga fasilitator ya. Ada yang saya fasilitatori di sini Bapak dan Ibu. Kemudian saya juga konsultan ya, konsultan di bidang halal, kemudian BPOM. Nah, baik Bapak dan Ibu, di sini saya akan menyampaikan terkait dengan audit internal. Nah, sebelum saya masuk ke audit internal, saya mau review dulu nih Bapak dan Ibu. PPh-nya SPPG itu ada berapa? PPh SPPG mulai dari, ada yang bisa jawab? PPh SPPG Bapak dan Ibu, di tempat Bapak dan Ibu kalau proses dimulai dari apa? Pembelian bahan baku. Ya, penyediaan. Penyediaan bahan. Iya, penyediaan Ibu. Penyediaan, habis penyediaan, Pemesanan ya? eh, habis disediain barangnya kita, Oh, persiapan. Pengecekan oh bahan. bukan, Maksudnya PPh-nya Bapak dan Ibu, habis penyediaan bahan, kemudian pengolahan. oke, habis diolah, Pemorsian. iya, Persian. pemorsian atau pengemasan, Pemorsian. kemudian habis pemorsian, Distribusi. Distribusi. sebelum distribusi, Organoleptik, Bu. Organoleptik. Holding, Bu. sebelum distribusi, habis pemorsian, Pemorsian. Packing, Ibu. habis Packing. habis pengemasan berarti Langsung kirim, Bu. Kalau nggak kirim nanti makanannya kagak ini ayo kita. PPh-nya ada 5, ayo diingat coba. Ompreng, tutup ompreng. Penyediaan bahan, kemudian pengolahan, Pengolahan, kemudian pemorsian. pengemasan atau Pemorsian. pemorsian, kemudian Panan. penyimpanan. Habis disimpan di Distribusi. distribusi. Ya, jangan lupa nih, coba Bapak dan Ibu ulangi penyediaan, Penyediaan, pengolahan, pemorsian, pemesanan, distribusi. pendistribusian. Ya, jadi ini 5 proses yang Bapak dan Ibu jalani nih. Kan sudah dikemas ya, sudah dikemas, sudah diomprengin misalnya gitu. Disimpan dulu nih, taruhnya di mana? Di suhu ruang kan ya Bapak dan Ibu? Dikumpulin di suhu ruang, pas itu tinggal diangkut dibawa. Benar? Ya. Nah, oke. Bapak dan Ibu kita review lagi. Kriteria SJPH ada berapa? Kriteria SJPH? Ada 5, Bu. Oke, 5. Betul. Apa saja itu, Bu? Komitmen dan tanggung jawab. Oke, kemudian? Ada bahan. Mm-mm. Terus Terus? proses produk halal. Mm-mm. Selanjutnya Terus? produk dan Oke. pemantauan dan evaluasi. Betul, Bapak dan Ibu. Nah, ini harus diingat 5 kriteria ini ya, Bapak dan Ibu, karena nanti pas saat Bapak dan Ibu melakukan audit internal, ini akan mengacu ke 5 kriteria ini. Atau kalau Bapak dan Ibu pelajari lebih lengkap, itu ada di Kepkaban nomor 20. Jadi Bapak dan Ibu harus pegang nih kuncinya nih, ya, 5 kriteria ini dipegang nih sama Bapak dan Ibu, ya, ketika nanti melakukan audit internal di tempat SPPG-nya Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu tahu nih, oh kalau misalnya ternyata saya menemukan adanya bahan yang tergeletak di lantai nih, misalnya ya, karena bentuknya karungan, terus ditaruhnya di lantai. Nah, ini kan nggak sesuai ya Bapak dan Ibu. Harusnya menggunakan alas ya. Nah, menggunakan alasnya apa? Menggunakan palet biasanya ya. Palet plastik tuh ya Bapak dan Ibu. Nah, itu berarti masuk ke kriteria yang kemana? Oh, kalau ini penyimpanan. Penyimpanan itu PPH, proses produk halal. Berarti ada di mana? PPH itu ada di nomor 3. Ya, jadi akan mereferensi kepada PPH yang nomor 3. Kemudian misalnya ada temuan, kok ada barang datang gitu ya, nggak ada sertifikat halal, terus nggak ada di daftar bahan halal. Oh, kalau terkait dengan daftar bahan halal berarti
Oh, ini berarti mengacu kriteria yang keberapa? Kriteria yang kedua, ya. Kemudian, kalau misalnya Bapak dan Ibu kemarin sudah buat di tugas 1 yang ada tanda tangannya, apa namanya Bapak dan Ibu? Ada tanda tangan teman-temannya tuh. Boleh kita buatnya ngarang dulu buat tugas kelas ya. Tapi nanti kalau untuk Bapak dan Ibu implementasi, itu harus tanda tangan teman-temannya Bapak dan Ibu langsung tuh. Ya, apa namanya? Yang ada tanda tangannya. Misalnya ada ketuanya, terus ada anggotanya. Itu namanya apa? Sudah. Namanya apa, Bapak dan Ibu? Namanya apa? Yang ada tanda tangannya di tugas 1 kemarin. Ada nama ketuanya, ada nama ketuanya Aslap deh, ketuanya ahli gizinya deh, gitu ya. Ketuanya KSPPG-nya deh. Itu apa namanya Bapak dan Ibu? Tim manajemen halal, Bu. Tim manajemen halal, betul ya. Nah, itu kalau misalnya ternyata Bapak dan Ibu ngecek, belum ada tim manajemen halalnya, ya, kemudian belum ada kebijakan halalnya, berarti kenanya ke kriteria yang keberapa? Kriteria yang pertama, ya, yang komitmen dan tanggung jawab. Jadi Bapak dan Ibu dilihat lagi tugas saya yang kemarin, oh kalau ada SK timnya, ada SK penyelia halalnya, ada kebijakan halalnya, oh itu masuknya di komitmen. Oh kalau ada daftar bahan, kan saya beli bahan, bahannya belum masuk di daftar bahan. Oh itu berarti terkait dengan bahan, kriteria yang kedua. Kemudian kalau misalnya, oh penyimpanannya nggak sesuai, kemudian pas pengiriman ternyata salah kirim. Ya, oh ini kena kriteria yang mana nih? Oh pas mau pengiriman nggak ada pencatatannya. Ya, atau pas penyimpanan, pas penerimaan bahan nggak ada pencatatan. Oh berarti kena kriteria yang keberapa nih? Kriteria yang ketiga, PPH. Ya, kemudian tadi seperti yang dijelaskan oleh Bu Rahma, ternyata produk saya pas udah jadi menunya, eh kena bahan yang tidak halal gitu ya. Nah, itu masuknya yang mana? Kemudian bahan yang tidak halal ini udah saya distribusiin belum ya makanannya? Aku sudah distribusiin, berarti harus diambil lagi nih, ditarik nih ya. Ditarik nanti dimusnahin. Nah, itu berarti kriteria yang produk. Ya, kalau di Bapak dan Ibu organoleptik setiap apa Bapak dan Ibu setiap selesai pemasakan ada organoleptik? Ada. Iya, Ibu. Ada ya Pak Ada, ya? Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Itu return sampelnya produk yang ditinggalnya ada berapa Pak? Ada berapa banyak Pak? Ada mulai dari sayur, protein nabati, protein hewani, kemudian sama karbohidrat sih Bu. Kalau buah enggak sih. Yang dicek apa? Teksturnya, aroma. Dari segi bau, Aroma, aroma, rasa, tekstur, rasa, warna. Oh, Kemudian oke. ada pengecekan itu juga sekarang terkait dengan uji boraks dan formalin. Oh, gitu Pak. Ada yang Iya. formalin dan boraksnya itu pakai alat atau gimana Pak? Ada Pakai alatnya Bu dari medianya? BGN. Ada. Oh, ada medianya ya. Ya, betul Ibu. Oke, itu medianya sama nggak Pak? Boraks sama yang formalin? Beda? Beda indikator Ibu izin. Oke. Oh, sekarang sudah ada ya untuk yang organoleptik Ada. yang boraks sama formalin. Tes kitnya ada Bu. Itu kena ke menu ke bahan yang apa Pak? Kalau yang boraks sama formalin? Biasanya lebih ke penggunaan kayak tahu sih Bu, kayak tahu kuning itu ya kalau lagi pakai tahu kuning atau tahu putih gitu. Atau misalnya buat kalau pakai menu-menu yang pakai saus yang kayak gitu-gitu pengecekannya itu juga dicek pewarnanya. Oke, good ya, bagus ya sekarang ya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu saya izin share screen ya untuk materi kita audit internal. Oh, saya baru tahu nih ya Bapak dan Ibu ternyata ada tes untuk yang borak sama formalin ya. Itu mulai per kapan Pak? Yang borak sama formalin ini Pak? Udah ada dari awal tahun nih Bu. Memang nggak seluruh SPPG sih Bu. Kebetulan kalau saya di Jakarta beberapa SPPG doang juga yang dapat tes kitnya. Cuma mungkin SPPG di daerah yang juga udah berjalan dari tahun 2025 mungkin beberapa juga ada yang udah dapat tes kitnya. Itu dilakukan oleh pengawas gizi kebetulan. Oh, oke. Bagus ya sekarang Bapak dan Ibu tapi kalau belum semua SPPG, sebentar saya kok agak susah ini ya. Kalau belum Itu semua ya, SPPG beberapa kan SPPG Pak. kalau belum semua SPPG tapi kan pada saat pengajuan SLHS ada juga Bu. Oh, Iniannya mm-mm. hasil tes labnya gitu. Mm-mm. Bahkan sekarang juga pun kalau tes air, kalau misalnya kita masak menggunakan air pump aja, itu per 6 bulan itu wajib dicek terus kandungan airnya kayak gitu.
Itu ke ini Pak, ke Labkesda, betul Bu. Labkesda. Oke, Ya, ya berarti berapa lama biasanya Pak di Labkesda Pak buat Labkesda auditnya kalau ini? lagi rame bisa sebulan Bu, kalau lagi cepat biasanya 2 minggu sih. Oke, gitu ya Fast Bapak tracknya dan Ibu. lagi seminggu juga Hmm. ada. Tapi Labkesda lebih murah ya Pak ya Ya dibanding betul Bu, lab yang ketimbang lain. klinik lab-lab swasta. Cuma sekarang lab swasta karena kemarin membludak permintaan SLAS untuk tes lab, sekarang lab swasta juga udah bisa kok dilakukan untuk pengecekan kandungan makanan. Oke, bagus ya Bapak dan Ibu. Nah, baik Bapak dan Ibu, kita masuk ke materi untuk melakukan audit internal penerapan SCPH dan melakukan evaluasi tindak lanjut hasil audit internal. Jadi ini masuknya ke kriteria yang keberapa Bapak dan Ibu kalau dari kriteria SCPH? Masuk kriteria yang keberapa? Kira-kira Bapak dan Ibu kalau audit internal kriteria yang ke Kelima, Bu. Kelima. Oh, betul, kelima ya, Bapak dan Ibu. Kriteria yang kelima, pemantauan dan evaluasi. Jadi nanti kalau pada saat Bapak dan Ibu audit internal ya, ternyata pas diminta data audit internalnya nggak ada ya, belum dilakukan misalnya ya. Nah, itu berarti kena ke kriteria SJPH yang kelima, pemantauan dan evaluasi ya. Nah, baik, di sini Bapak dan Ibu melakukan audit internal penerapan SCPH. Ini sudah terlihat ya Bapak dan Ibu? Saya monitornya takutnya nggak terlihat ini. Di saya belum kelihatan Bu, Belum kelihatan, Bu. Belum Kelihatan ya? kelihatan, Belum Ibu. belum terlihat. kelihatan. Sebentar, saya buka tadi. Baru Ibu tulisannya sedang berbagi layar. Klik Oh 2 kali gitu. masuk ke mode layar penuh. Ini juga belum terlihat nih Pak. Belum Bu, belum. Belum, Bu. Belum, Bu. Berarti saya pakai yang ini saja deh. Bentar ya Bapak dan Ibu. Filenya ternyata. Ya, sebentar. Bapak dan Ibu tugasnya sudah selesai, tugas satunya. Jangan sampai terlewat tugas satunya Bapak dan Ibu. Masih ngerjain Bu. Masih revisi ya Pak ya? Masih revisi kayaknya nih. Ah, ini sudah terlihat Bapak dan Ibu? Semoga sudah ya. Sudah, Bu. Sudah. Ya, oke. Kita melakukan audit internal penerapan SCPH, melakukan evaluasi tindak lanjut hasil audit internal. Di sini audit itu apa tujuannya, Bapak dan Ibu? Dapat merencanakan audit internal, kemudian melakukan audit internal pelaksanaan SCPH, kemudian menyusun laporan hasil audit internal. Ya, dari sini Bapak dan Ibu bisa merencanakan, melakukan, dan menyusun. Ya. Nah, kemudian audit internal sendiri apa, Bapak dan Ibu? Audit internal sendiri adalah pemeriksaan sistematik dan independen untuk mengetahui apakah aktivitas proses produksi halal dilaksanakan efektif dan sesuai perencanaan. Nah, kita mengacu pada apa? Kelima kriteria ini. Tadi ya Bapak dan Ibu, oh kok misalnya terkait dengan kebijakan halalnya nggak ada, kemudian belum ada training internal, kemudian belum disosialisasikan, berarti itu masuknya ke komitmen dan tanggung jawab. Ya. Kemudian kalau misalnya ternyata purchasing atau bagian pembeliannya, beli bahannya bukan bahan yang ada di dalam daftar bahan halal, ya itu masuk di kriteria yang kedua. Kemudian atau dokumennya deh, misalnya ini bahannya bahan kritis, kita belinya misalnya daging, ternyata nggak ada SH-nya. Nah, itu masuk ke kriteria yang kedua, bahan. Kemudian, kok tadi penyimpanannya tidak sesuai, bahan ditaruh di lantai. Ya, harusnya pakai palet, Bapak dan Ibu, atau pakai rak, ya, atau pakai keranjang misalnya ya, tapi itu langsung dengan lantai. Nah, tidak sesuai, berarti masuknya ke PPH, ya, karena tadi PPH ada apa saja, penerimaan bahan, kemudian penerimaan atau penyediaan bahan, kemudian pengolahan ya, habis ada bahannya diolah, kemudian diolah, dikemas, habis dikemas, disimpan, didistribusikan. Ya. Nah, kemudian kalau ternyata produknya kita salah pakai bahan yang terkontaminasi, bahan yang tidak halal ya, Bapak dan Ibu, ternyata ada di situ ternyata tiba-tiba ada kita nggak sengaja pakai misalnya kecapnya ada kandungan bahan yang non halal ya. Nah, itu nanti produknya harus dimusnahkan. Itu masuk kriteria yang keempat, produk ya Bapak dan Ibu. Kemudian terkait dengan
misalnya Bapak dan Ibu melakukan audit internal atau kaji ulang rapat nih, Bapak dan Ibu rapat besar. Mungkin Bapak dan Ibu biasa melakukan ada rapat ya, Bapak dan Ibu di SPPG biasanya kalau rapat evaluasi setiap apa? Bapak dan Ibu seminggu sekali, 2 minggu sekali, Seminggu sekali. seminggu sekali ya. Ada yang sebulan sekali mungkin? Enggak ya, seminggu sekali ya. Oke, nah kalau untuk kaji ulang ini dilaksanakan 6 bulan sekali Bapak dan Ibu ya. Jadi nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu belum melakukan rapat kaji ulang nih, oh berarti masuknya ke pemantauan dan evaluasi gitu ya. Jadi mereferensi kelima kriteria ini harus diingat sama Bapak dan Ibu nih, jangan lupa ya. Kemudian audit internal di sini adalah pelaku usaha mempunyai prosedur tertulis Bapak dan Ibu ya. Jadi Bapak dan Ibu punya prosedur ya, sama dengan eh, yang PPH yang lain ya, misalnya Bapak dan Ibu tadi terkait dengan penanganan produk tidak sesuai kriteria ya, kemudian terkait dengan produksi, nah itu ada prosedurnya, ada SOP-nya. Nah sama ya Bapak dan Ibu, audit internal juga ada SOP-nya atau ada prosedurnya. Jadi nanti silakan Bapak dan Ibu buat terkait dengan SOP audit internal. Jangan sampai nanti ketika auditor datang ngecek minta SOP-nya, SOP-nya nggak ada. Ya, jadi yang sudah biasa Bapak dan Ibu lakukan sekarang dijadikan SOP, jadikan prosedur. Atau yang ada prosedurnya sekarang prosedurnya sudah dibuat, nah berarti harus dijalankan. Ya, tuliskan yang dijalankan, jalankan yang dituliskan. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, audit internal harus dilakukan setidaknya 1 kali dalam setahun. Jadi setelah Bapak dan Ibu lulus nih, ya, langsung melakukan audit internal, jangan sampai terlewat. Ya, jangan sampai nanti sudah dapat jadwal dari LPH, kemudian Bapak dan Ibu belum melaksanakan audit internal, nanti jadi temuan. Ya, nah itu hanya 1 kali dalam setahun Bapak dan Ibu. Boleh dilaksanakan di awal tahun, boleh dilaksanakan di pertengahan tahun, boleh dilaksanakan di akhir tahun. Ya, itu. Kemudian Bapak dan Ibu, ruang lingkupnya audit internal itu sesuai apa? Sesuai dengan penerapan SCPA itu bagaimana? Kantor pusat, pabrik, maklon, dapur pusat, gudang pusat, cabang, outlet. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kalau misalnya ketika pendaftaran nanti, ya, satu yayasan ada sekian SPPG, ya, itu SPPG nanti diaudit semua atau tidak diaudit semua, Bapak dan Ibu, ya, nggak ada SPPG yang nggak diaudit, jadi akan diaudit semua nih, ya, karena apa? Karena nanti treatmentnya beda di masing-masing SPPG. Ternyata pas ke SPPG yang A, kok tertib, teratur, baru masuk aja sudah ada spanduk kebijakan halal, kemudian ada roll banner kebijakan halalnya, ya. Kemudian karyawannya menggunakan APD lengkap ya, yang harus menggunakan masker, yang harus menggunakan apron, sarung tangan, hairnet gitu ya. Nah, itu personal hygiene-nya bagus ya. Kemudian dapurnya bersih, ya, sanitasi cleaning-nya bagus ya. Kemudian pembuangan limbahnya juga sesuai standar ya. Ternyata pas ke SPPG yang berikutnya, ternyata pas ke SPPG yang B, oh nggak ada spanduk sama sekali ya. Terus kebijakan halalnya ditempel kecil gitu ya. Terus atau mungkin pas dilihat kok karyawannya ada yang nggak pakai masker gitu ya. Terus kemudian kok lagi melakukan proses produksi ada yang tidak pakai sarung tangan misalnya gitu. Nah itu treatment dari masing-masing SPPG beda-beda. Kenapa? Makanya harus diaudit semua Bapak dan Ibu, sama dengan misalnya kalau Bapak dan Ibu tahu bakery ya, oh ada bakery yang merek A, merek B misalnya gitu. Yang merek A ini, oh bakerynya banyak di mana-mana nih. Nah, itu semua diaudit ya, seperti itu. Atau misalnya Bapak dan Ibu di SPPG ini punya tempat lagi sendiri, punya gudang misalnya, gudang penyimpanan bahannya terpisah gitu ya. Nah, itu nanti juga gudang penyimpanannya akan diaudit ya. Jadi semua yang masuk dalam fasilitas produksi semua akan diaudit. Kemudian hasil internal audit dilaporkan sesuai ketentuan dari BPJPH. Nah, tujuannya apa, Bapak dan Ibu? Untuk mengetahui kesesuaian atau ketidaksesuaian elemen atau persyaratan. Ya, misalnya ketika Bapak dan Ibu mengaudit nih, oh saya mau lihat dong SOP penyimpanan. Oh dikasih nih SOP penyimpanan. Terus ada checklistnya juga ya. Oh ini udah sesuai ya. Bapak dan Ibu tuliskan sesuai. Oh, ketika ngecek gudangnya, pas dilihat kok penyimpanannya ada beberapa bahan yang tidak pakai alas. Nah, ini berarti tidak sesuai. Tuliskan ketidaksesuaiannya apa. Nama bahannya apa yang
tidak menggunakan alas, kemudian eh, kenapa tidak menggunakan alas gitu ya. Nah, itu Bapak dan Ibu tuliskan. Kemudian menentukan efektivitas penerapan sistem. Apakah sudah efektif nih? Ya, kayak misalnya tadi kenapa dilakukan audit untuk memastikan efektif nggak nih STPH yang dijalankan. Oh, ternyata masih nemuin tuh bahan yang nggak pakai alas, nggak ada keranjangnya, misalnya gitu ya. Nah, itu berarti belum efektif ya penerapannya. Kemudian memberikan peluang dan perbaikan. Nah, kalau bisa ada ketidaksesuaian, diperbaiki atau tidak. Kemudian memenuhi persyaratan dan mendaftarkan sistem halal kepada badan sertifikasi. Kemudian peran penyelia. Nah, ini kemarin Bapak dan Ibu sudah tuliskan di tugas 1 ya, sudah tulis di tugas 1 nih. Oh, saya ketuanya. Oh, anggotanya siapa saja gitu ya. Kemarin sudah dibuat nih Bapak dan Ibu. Jangan lupa di tanda tangan. Tanda tangannya boleh kalau tugas kelas itu mengarang Bapak dan Ibu ya. Tapi nanti pada saat implementasi, nama-nama tim yang sudah Bapak dan Ibu masukkan di situ harus yang bersangkutan yang menandatanganinya ya. Itu. Nah, jadi ada yang ketuanya nih, ada yang oh ketua KSP ya, ketua timnya KSPG-nya gitu ya. Terus kemudian anggotanya ada penyelianya. Atau ternyata Bapak dan Ibu penyelia di sini ternyata jadi ketua timnya gitu ya. Nah, ini berdasarkan dari si pelaku usahanya ya, Bapak dan Ibu. Jadi si pelaku usahanya ini mengamanahkan kepada Bapak dan Ibu sebagai anggotanya atau sebagai ketua tim. Ya. Nah, itu di SK tim yang kemarin Bapak dan Ibu buat ya, ada penomorannya juga tuh Bapak dan Ibu biar belajar penomoran surat keluar ya. Itu. Kemudian pemilihan tim internal audit disesuaikan dengan pengetahuan, area atau proses, kemudian komposisi disesuaikan dengan area dan fungsi audit, kecakapan audit, auditor harus independen. Jadi Bapak dan Ibu di sini otomatis adalah auditor internal. Ya, Bapak dan Ibu SPPG di sini sudah otomatis adalah auditor internal. Jadi sudah bisa langsung melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya ketika sudah lulus nih dari pelatihan, itu Bapak dan Ibu bisa langsung melakukan audit. Ya. Nah, nanti kalau milih anggotanya, pastikan nih anggotanya kompeten. Bapak dan Ibu, teman-temannya yang dimasukkan namanya kompeten nih. Paham proses yang ada di SPPG. Ya, itu. Kemudian, tugas dan tanggung jawabnya apa saja? Oh, kalau ketua timnya sudah saya tulis nih namanya si A. Nah, tugas dan tanggung jawabnya apa saja? Menetapkan program audit internal, mengidentifikasi kebutuhan sumber daya, melaksanakan audit internal, membuat kesimpulan audit internal, dan membuat laporan audit internal ke pemimpinan. Tanggung jawab auditor anggotanya bagaimana? Oh, teman-teman saya ini tanggung jawabnya apa nih? Sampaikan nanti, menyiapkan perencanaan audit internal, melakukan audit internal, menentukan kesimpulan auditnya, membuat laporan audit, melakukan verifikasi, ya. Nah, checklist. Nah, Bapak dan Ibu, jangan lupa ketika mau melakukan audit, dibuat pertanyaannya dulu. Nah, sudah disediakan nih Bapak dan Ibu ya. Di template manualnya SJPH itu ada checklist audit. Jadi Bapak dan Ibu nggak boleh lagi nih ketika mau melakukan audit masih bilang, saya nggak tahu mau nanya apa, saya nggak tahu nanti mau gimana, ya. Ini sudah disediakan checklistnya. Ya, Bapak dan Ibu tinggal datang, ya, tinggal datang ke tempat yang mau diaudit. Oh, saya ke bagian gudang. Oh, saya kedapatan di bagian pembelian bahan. Oh, saya kedapatan di bagian produksi, ya. Nanti datang ke bagian gudang, datang ke bagian produksi, datang ke bagian pembelian, tanya nih yang ada di checklist ini, ya. Jadi nggak usah bingung lagi Bapak dan Ibu untuk eh, menjalankan audit internalnya, ya. Fungsinya apa di sini Bapak dan Ibu? Yaitu sebagai pedoman melakukan pengecekan, alat bantu mengingat supaya Bapak dan Ibu nggak lupa. Kalau sudah dituliskan, sudah dicatat, itu pasti ingat. Ya. Kemudian memperlancar proses audit, menjadi catatan mengenai cakupan audit. Jadi Bapak dan Ibu, silakan dilihat checklistnya. Ya, nanti ini boleh Bapak dan Ibu pakai. Ya. Nah, kemudian pembuatan rencana audit. Nah, ini rundown audit ya Bapak dan Ibu. Nanti dibuat juga nih supaya teman-teman lain
yang belum kebagian di audit bisa mengerjakan tugasnya masing-masing ya. Sama nanti ketika auditor eksternal datang, mereka biasanya akan ngasih rundown auditnya nih Bapak dan Ibu. Jadi nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu di sini, oh ternyata saya bagian gudang terakhir diceknya. Jadi Bapak dan Ibu bisa melakukan tugas dan aktivitasnya seperti biasa ya. Karena sudah ada rundown auditnya nih ya. Kemudian Bapak dan Ibu pembuatan laporan audit ya. Di sini kami contohkan bentuknya seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi ada nomor dokumennya ya. Kemudian ada auditor internalnya, Bapak dan Ibu sebagai auditor internal, kemudian tanggal auditnya, kemudian auditinya. Audit itu yang diaudit. Oh, saya ke gudang, yang diaudit yang jadi PIC gudangnya siapa? Tulis namanya, tulis jabatannya. Nah, ini ada sumbernya, Bapak dan Ibu. Ada sumbernya di sini untuk apa? Jadi ini bisa dipakai nih, Bapak dan Ibu, untuk internal audit yang lain. Mungkin di tempat Bapak dan Ibu ada audit SHLS mungkin, ya. Nah, kalau misalnya ada audit tersebut, nah, form ini bisa dipakai. Atau keluhan pelanggan, selama ini Bapak dan Ibu keluhan pelanggannya via WA atau via email ya. Nah, sekarang boleh nih ada recordnya ditulis di sini nanti. Keluhan pelanggannya apa. Nah, ini bisa dipakai untuk keluhan pelanggan. Kemudian untuk tinjauan manajemen atau kaji ulang untuk rapat nih Bapak dan Ibu nanti kalau yang rapat besar per 6 bulan ya, kalau misalnya ada hal-hal yang perlu dibahas dan belum ada solusinya misalnya ya. Nah, ini tuliskan di sini. Ya, ada tekniknya nih Bapak dan Ibu untuk menuliskan temuan di sini ketidaksesuaian. Ada yang namanya kita menyebutnya PLOR, Bapak dan Ibu. Problem nih, problemnya apa nih? Di sini tuliskan sama Bapak dan Ibu. Oh, kalau misalnya tadi ditemukan bahan tepung dengan nama, terus kemudian produsennya siapa, diproduksi oleh siapa, suppliernya siapa, ternyata ada di lantai, penempatannya di lantai tidak menggunakan alas, gitu ya. Terus buktinya apa nih? Objective evidence-nya. Buktinya si produk A belum ada paletnya, ya. Terus kemudian location-nya di mana? Di gudang bahan misalnya. Terus referensinya apa? Oh, kalau terkait dengan penyimpanan berarti PPH nih. PPH berarti 5.3 PPH. Masuk kriteria yang ketiga ya, Bapak dan Ibu. Ini. Jadi pakai sistem PLOR. Terus jadi kita tahu nih, oh, auditor internal siapa nih namanya. Auditinya siapa nih tadi yang ditunjuk nih di bagian gudang. Supervisornya mungkin ya atau stafnya itu. Kemudian melakukan tindak lanjut hasil audit internal Bapak dan Ibu. Jadi di sini tujuannya untuk apa? Melakukan evaluasi tindak lanjut perbaikan hasil audit internal, kemudian didokumentasikan ya. Bapak dan Ibu takut dokumennya rusak, keselip, sobek ya atau tiba-tiba tersiram air dan sebagainya, tidak bisa dibaca lagi. Jadi Bapak dan Ibu setiap dokumen yang sudah Bapak dan Ibu kerjakan ya, apalagi untuk hasil audit ini, Bapak dan Ibu scan ya. Sekarang scan itu bisa dari handphone Bapak dan Ibu. Ada aplikasinya ya. Bapak dan Ibu tinggal klik aja handphonenya sudah bisa scan ya. Jadi data-data ini Bapak dan Ibu pelihara dengan baik. Atau kalau menggunakan bundling map ya, Bapak dan Ibu satukan nih, oh ini terkait dengan audit, oh ini terkait dengan produk tidak sesuai, oh ini terkait dengan organoleptik misalnya gini, oh iya ini terkait dengan produk development, ada produk baru, ada menu baru, ya itu dikumpulkan masing-masing per bundling map ya Bapak dan Ibu. Atau di dalam lemari, misalnya lemari dituliskan, oh ini untuk dokumen A, B, C, dan D misalnya gitu. Nah itu jadi nanti kalau ketika Bapak dan Ibu diaudit itu mudah mencarinya ya. Nah, kalau misalnya dirasa akan kesulitan, nanti tiba-tiba takut hilang dan sebagainya, silakan di-scan. Disimpan dengan baik di soft filenya Bapak dan Ibu. Jadi nanti kalau auditor datang nanya, Bapak dan Ibu bisa tunjukkan dari laptopnya, bisa tunjukkan dari PC-nya ya. Oh ini Pak, saya sudah dokumentasikan secara soft file. Nah, bisa menunjukkan langsung dari laptop ya. Kemudian pola interaksi Bapak dan Ibu. Di sini jadi ada auditor, pihak yang mengaudit, auditi pihak yang
diaudit ya. Diidentifikasi nih sama Bapak dan Ibu sebagai auditor internal, temuannya apa tadi? Oh, ada bahan tergeletak di lantai sejumlah berapa banyak ya, dituliskan temuannya. Nah, kemudian dikonfirmasi benar ya, tadi waktu saya ke gudang, kita lihat ada barang, ada bahan yang tidak menggunakan alas. Oke, ada persetujuan. Nah, sama si audit ini, sama orang gudangnya, review temuannya, ya, diidentifikasi penyebabnya kenapa sih ini? Oh, ternyata kehabisan paletnya, nggak ada stok lagi ya. Terus tetapkan tulisan rencana tindakan perbaikan ya, berarti perbaikan ini kita harus beli palet nih, harus punya stok nih. Jadi ketika ada bahan datang jangan sampai ada bahan yang tergeletak di lantai. Ya. Kemudian diimplementasi tindakan perbaikannya. Oh, beli nih ada bukti PO-nya ya. Sama nanti kedatangannya di tanggal berapa. Kemudian catat hasil tindakan perbaikan dan pencegahan yang dilakukan, review tindakan koreksinya, kemudian dikembalikan lagi ke Bapak dan Ibu sebagai auditor internal untuk memverifikasi. Benar nggak nih, oh PO-nya ada. Ya, kemudian, oh ternyata datangnya tanggal 5 hari lagi datangnya. Berarti nanti 5 hari kemudian Bapak dan Ibu auditor internal mengecek langsung barangnya sudah datang atau belum. Ya, berapa banyak gitu. Terus kemudian baru bisa di close untuk temuannya. Ya. Nah, istilahnya Bapak dan Ibu, kita di sini ada tindakan perbaikan, tindakan pencegahan, verifikasi, validasi, ya, ada corrective action, preventive action, ya, ada verification, ada validation, ya, Bapak dan Ibu. Nah, di sini tindakan perbaikannya apa? Tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki ketidaksesuaian yang ditemukan, Bapak dan Ibu, ya, kayak tadi. Perbaikannya apa? Perbaikannya adalah menempatkan palet pada bahan yang tidak menggunakan palet tadi, ya. Itu membeli palet baru. Pencegahannya bagaimana? Nah, pencegahannya pengecekan secara rutin seminggu sekali untuk bahan-bahan yang ada di gudang, ya. Itu pencegahannya. Kemudian verifikasinya bagaimana? Oh, ada bukti PO-nya. Bukti PO-nya tanggal sekian. Nah, sudah PO sekian banyak palet gitu ya. Kemudian validasinya bagaimana? Dicek langsung kedatangan paletnya hari apa, langsung dilihat benar nggak datang tanggal sekian, berapa banyak yang datang. Seperti itu, ya. Kemudian untuk laporan audit, nah Bapak dan Ibu, tadi kan kita laporannya cuma sampai referensi ya, sampai tadi menentukan misalnya 5.1, 5.2 gitu ya. Nah, ini sekarang kita ke evaluasinya ya. Di evaluasinya di sini ada apa saja? Ada akar penyebab, tindakan perbaikan, pencegahan, ya, kemudian ada rencana tanggal penyelesaian, ada verifikasi. Nah, di sini apa? Menyediakan bukti objektif terhadap pelaksanaan prosedur audit, menjamin persyaratan tindakan perbaikan dapat ditetapkan, menjamin dapat dilakukan tindak lanjut terhadap temuan audit, dan memberikan memberikan kesimpulan umum atau saran perbaikan pencegahan. Jadi Bapak dan Ibu ditelusur penyebabnya kenapa sih kok nggak pakai alas ya? Oh, ternyata karena kehabisan paletnya ya, nggak ada stok. Perbaikannya gimana? Beli palet baru ya. Tindakan pencegahannya gimana? Pengecekan seminggu sekali untuk bahan yang ada di gudang. Nah, rencana tanggal penyelesaian, oh kalau kayak gini sambil nunggu palet kira-kira seminggu. Ya, berarti seminggu nih, dihitung seminggu dari temuan audit. Nah, kemudian diverifikasi nih sama si auditornya. Oh, ada bukti PO-nya, terus kemudian tanggal sekian barangnya datang, dicek barangnya sudah datang atau belum. Ya. Nah, kemudian tindakan perbaikan yang efektif dapat dijadikan sebagai standar baru dalam bentuk prosedur atau form. Ya, kemudian laporan audit tindak lanjut hasil audit internal didokumentasikan dan disampaikan ke semua pihak yang berkepentingan. Ya. Nah, terus kemudian yang berikutnya yaitu kaji ulang, Bapak dan Ibu. Kaji ulang itu seperti rapat yang biasa evaluasi Bapak dan Ibu lakukan ya, seminggu sekali, mungkin ada yang 2 minggu sekali. Ya, itu apa sih? Evaluasi aktivitas implementasi SCPH yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas sistem yang dijalankan terus berlanjut. Ya, ada prosedurnya. Mau disatuin boleh nggak Bu? Biar nggak banyak prosedur disatuin sama audit internal. Boleh Bapak dan Ibu, SOP, audit internal, dan kaji ulang. Ya, dicek lagi tugasnya nih. Kemarin ada suruh buat SOP.
Ya, tuliskan nama SOP-nya sama Bapak dan Ibu. Ya, jangan lupa tuliskan nama SOP-nya. Nah, kemudian dilaksanakannya sedikitnya sekali dalam setahun, Bapak dan Ibu. Satu kali aja dalam setahun. Cukup ya. Tapi mau 2 kali dalam setahun boleh. Ya, silakan. Kemudian terdapat bukti tindak lanjut hasil kaji ulang. Bentuknya itu notulen meeting. Bapak dan Ibu selama ini kalau ada rapat, ada notulennya atau ada formatnya sendiri untuk catatannya, ada nggak yang bikin notulennya, Bapak dan Ibu, pas rapat evaluasi? Ada nggak biasanya yang jadi petugasnya nih? Ada. Ada ya? Ada. Ada yang jadi petugasnya buat catetin nih Bapak dan Ibu, kemudian nanti di-share, diinfokan nih, ya. Itu. Nah, itu bentuknya notulen meeting Bapak dan Ibu, ya. Bentuknya ada. Nanti ada di situ siapa saja nih yang ikut rapat, kemudian tanggal berapa, hari apa, yang dibahas apa saja. Nah, kalau untuk kaji ulang nanti Bapak dan Ibu masukkan 5 kriteria nih. 5 kriteria ini dibahas dalam kaji ulang, ya. Terus bukti kaji ulangnya dipelihara, kemudian hasil kaji ulang disampaikan kepada pihak yang bertanggung jawab untuk semua aktivitas. Nah, inputnya apa nih ya Bapak dan Ibu? Jadi apa sih yang dibahas, Bu? Ngapain sih rapat tahunan gitu ya? Nah, yang dibahas adalah status kaji ulang sebelumnya. Kalau misalnya tahun lalu Bapak dan Ibu sudah melaksanakan kaji ulang, tahun ini mau ngelaksanain lagi, mau ngebahas yang tahun lalu boleh. Ya, kemudian perubahan-perubahan yang relevan dengan SJPH, misalnya, oh, ternyata regulasi sekarang kalau untuk daftar penyelia, penyelianya minimal 1, gitu ya. Tapi kayak lebih efektif kalau 2 deh, Pak. Nah, sampaikan di rapat kaji ulang. Kemudian, informasi tentang kinerja dan efektivitas sistem menjalankan. Pak, kayaknya kita kalau lebih efektif itu kalau misalnya penyelianya 2, jadi lebih efektif nih Pak. Bisa bagi tugas misalnya gitu ya. Nah, itu disampaikan. Kemudian ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan. Oh, kemarin ada temuan apa saja? Ya, setelah dicek, ternyata ada yang tidak sesuai. Atau bahan-bahan yang tersimpan di gudang tidak ada labelnya ya. Nah, itu harus disesuaikan Bapak dan Ibu ya. Kemudian hasil audit internal maupun eksternal, misalnya sudah melaksanakan audit internal atau ternyata sudah diaudit oleh auditor LPH ya Bapak dan Ibu. Nah, itu disampaikan ke rapat kaji ulang. Kemudian evaluasi kinerja supplier. Nah, dievaluasi nih Bapak dan Ibu ya supplier bahannya. Kalau ada yang misalnya ternyata kok kirim barang bahannya tidak sesuai. Harusnya teksturnya lembut, kok ini ada granulnya ya. Atau misalnya harusnya ini ada dokumen pendukungnya nih dikirimkan ke kita nih, tapi kalau setiap kita beli bahan kok nggak ada ya dokumennya, gitu ya. Atau ternyata tiap tahun si bahan ini naik, kok harganya naik terus sih, gitu ya. Kok harga bahan yang ini tiap tahun naik, naiknya lumayan, gitu ya. Itu bisa dievaluasi, ya. Kemudian kecukupan sumber daya, ya. Misalnya ternyata di tim manajemen halal kita cuma 5 orang Pak, kayaknya kalau 5 orang saya kurang deh, boleh nggak saya ambil 2 lagi jadi 7 atau 8 orang, tambah 2 atau 3 orang. Nah, itu disampaikan. Atau ternyata misalnya Pak, kita butuh terkait dengan aslap deh, aslapnya kayak kurang nih kalau cuma 1 misalnya gitu ya. Nah, itu disampaikan dikaji ulang. Kemudian pulang untuk melakukan perbaikan. Nah, outputnya nanti apa Bapak dan Ibu? Outputnya itu biasanya jadi apa nih? Jadi keputusan atau tindakan terkait peluang untuk melakukan perbaikan berkelanjutan, kemudian kebutuhan untuk melakukan perubahan pada SJPH, ya, termasuk segala kebutuhan sumber daya yang diperlukan. Kemudian, nah ini notulennya Bapak dan Ibu. Jadi harus mencangkup 5 kriteria. Kalau mau bentuk notulennya seperti ini, boleh. Ya. Nah ini nanti ketika Bapak dan Ibu pakai notulennya Bapak dan Ibu, ketika membahas dengan SCPH, terkait SCPH, masukkan 5 kriteria ini. Ya, 5 kriteria ini jadi pembahasan pada saat Bapak dan Ibu melaksanakan kaji ulang. Ya, ini namanya notulen meeting Bapak dan Ibu. Ya, biasanya ada yang nyatet-nyatet ini, nanti diinfokan seperti itu. Oke, Bapak dan Ibu sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan Bapak dan Ibu terkait dengan audit? Sudah memahami atau bingung? Bapak dan Ibu, sudah memahami atau bingung nih?
Oke, Bapak dan Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Ini ada backgroundnya tapi nggak ada orangnya nih, Bapak dan Ibu. Ibu Fitri. Fitri Selawati. Kemudian Pak Heri nih. Ada backgroundnya tapi nggak ada orangnya. Ya. Pak Saiful, wajahnya Pak Saiful. Iya, Bu. Oke, on cam Pak. Ini on cam Bu kameranya emang nggak Oh, nyala. oke, oke, oke. Oke, Maaf ya Bu, rusak nggak apa-apa soalnya. Pak. Ibu Sari. Nggak kelihatan nih wajahnya Ibu Sari. Terus Ibu Popi, Ibu Kamila. Nih wajahnya tidak terlihat juga nih. Ibu Suraya juga nih. Ya, Bapak dan Ibu on cam. Kalau nggak on cam ini nanti jadi evaluasi sama fasilitatornya nih Bapak dan Ibu nih. Ya, Ibu Nani, Pak David, David Suprayogi, Ibu Safitri, Ibu Suraya. Nih, wajahnya nggak ada nih Pak Khalid, Khalid Saka nih. Ibu Atika, Ibu Nani. Ayo Bapak dan Ibu, ini wajahnya tidak terlihat, backgroundnya saja. Pak Heri nih, cuma backgroundnya saja. Ini yang nggak ada backgroundnya apalagi nih ya. Wajahnya tidak terlihat Bapak dan Ibu. Ini ya. Takutnya nanti, Izin Ibu. silakan Ibu. Eh, saya udah on cam tapi pakai Kenapa Bu Fitri? udah on cam Bu, tapi pakai Oh oke, pakai handphone. Ibu dua perangkat, ya Bu Bu dua Fitri dua perangkat perangkat. sama laptop. Oke, baik Bapak dan Ibu yang kameranya eh, tidak bisa ya, laptopnya boleh pakai kamera handphone, tapi menyimak materi, mengerjakan tugas tetap pakai laptop ya. Boleh Bapak dan Ibu kameranya yang terkendala boleh pakai handphone. Atau misalnya virtual background-nya nggak bisa dipakai ya. Eh, boleh di blur backgroundnya Bapak dan Ibu, tapi Bapak dan Ibu tetap harus muncul di Zoom ya. Ini masih beberapa nggak muncul nih. Fasilitatornya siapa aja nih? Fasilitatornya Ibu Gita, kemudian Pak Soleh ya, kemudian Ibu Dewi nih, Ibu Aulia nih, ya, Bapak dan Ibu. Oke, Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan atau saya yang nanya nih? Nanti saya yang nanya nih, kalau enggak nih. Oke, saya review lagi Bapak dan Ibu. Kalau terkait dengan kriteria SJPH yang pertama, tadi contohnya apa saja? Saya mau tanya di sini, Ibu Ayuna ini monitor, kok nggak terlihat wajahnya Bu Ayuna? Oke, saya mau tanya sama, saya mau tanya sama nggak, Saya Bu. yang nggak muncul wajahnya aja nih Pak. Saya harus mengetes nih, ada nggak di dalam Zoom nih ya? Ibu Atika monitor, Bu Atika menyimak nggak nih ya? Saya tadi menerangkan ya. Bu Atika monitor, Pak Khalid. Pak Khalid, oh Bu Atika menyimak. Oke, kalau Bu Atika menyimak karena backgroundnya nggak ada, karena wajahnya tidak ada. Bu Atika, terkait dengan Mohon komitmen dan maaf tanggung. Ibu, yang Khalid itu punya saya yang Oh, Yolanda karena laptopnya oke. suaranya nggak keluar jadi pakai dua device. Oh, dua device ini dari Ibu siapa nih dua device? Bu siapa Bu? Yolanda, yang satunya yang Khalid itu Oh, punya saya juga Bu. oke Bu Yolanda, terima kasih konfirmasinya. Oke, Bu Atika nih, katanya nyimak nih Bu Atika, komitmen dan tanggung jawab. Tadi Bu Atika contohnya seperti apa? Ganti device dulu, oke. Ibu Nani, deh, Ibu Nani, wajahnya tidak terlihat, backgroundnya tidak terlihat, tidak pakai virtual background juga. Oke, Bu Nani, komitmen dan tanggung jawab isinya apa? Bu Nani monitor, buka mute-nya, ada di ruang Zoom tidak? Nggak ada juga. Oke, kita lewat ya Bapak dan Ibu. Ini yang tidak ada di ruang Zoom nih jadi catatan nih buat MOT ntar nih ya Bapak dan Ibu. Pak David monitor, Pak David monitor. Oke, nggak ada suaranya lagi. Tidak ada di Zoom ya. Catatan MOT nih ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian Ibu Safitri. Bu Safitri.
monitor, ada di ruang Zoom Bu Safitri. Ibu Safitri. Oke. Iya, Bu. Oke, Ibu bisa on cam. Wajahnya mana nih? Saya mau lihat wajahnya Ibu. Anu masih kurang. Kurang Udah apa selesai Ibu? cuma kurang ada yang kurang masih Apa tuh Bu? Kurang apa Bu? kurang kurang itu nomornya tadi tak tinggal Oke, masih apa oke. ngurusi di ke sekolah tadi Oke. kan. Saya mau lihat nih Ibu wajahnya mana nih Bu Safitri nggak bisa on cam. Coba layar videonya dibuka Bu Fitri. Oh ya, Jangan-jangan pakai daster ya Bu? enggak di kantor. Oke. Ini tadi ke sekolah. Oke. Ya, Nah, kan kayak gini bagus Bu. Ada backgroundnya, wajahnya terlihat cantik loh ya. Bu Fitri, saya mau nanya. Bu, tadi kan nyimak nih ya, komitmen dan tanggung jawab contohnya apa saja tadi? Apa saja Bu Safitri tadi? ya, Komitmen dan tanggung jawab. Contohnya apa? Tugasnya kemarin dikerjain nggak Bu? kerjain. Yang ngerjain Ibu atau siapa? Saya sendiri. Oke, Ibu Soalnya sendiri. itu saya nggak tahu itu apa kayak kan buat dena Hmm, dapur kayak gitu tuh. Tapi kalau hmm, yang isi-isi itu saya sendiri. Dari menu oke, itu produk itu bagus. udah saya sendiri semua. Tinggal apa scan-scan itu loh. Itu tadi. Oke, Tanda Ibu, tangan. Bu Fitri. Ya. Kalau komitmen dan tanggung jawab, Bu, apa Bu? Masuk dalam komitmen dan tanggung jawab. Lupa. Dicatat ya, Bapak dan Ibu. Kemarin Bapak tak dan Ibu, foto ini semua. ketika menyimak materi, itu akan Ya. lebih mudah ditangkap itu Bapak dan Ibu dengan mencatat. Nanti ketika Bapak dan Ibu terlupa, Kemarin dibuka tak lagi foto ini catatannya. semua. Oke, oke. Bu, ada yang bisa bantu Bu Safitri ya? Di sini saya Ya. coba tes lagi. Siapa ya? Ibu Kamila, monitor. Bu Kamila. Oke, nggak ada suaranya ya, Bapak dan Ibu. Kita ke Pak Heri deh, Pak Heri, monitor Pak Heri. Pak Heri. Pak Heri Nur Cahyadi kali ya? Pak Heri, monitor Pak Heri. Pak Heri Nur Cahya. Oh, Ibu Heri ya? Ibu Heri Nur Cahyanti. Ibu Heri, monitor. Ada ruang Zoom, Bu. Iya, Ibu. Oke, Bu Heri. Bisa bantu Bu Safitri tadi, Bu, terkait dengan komitmen dan tanggung jawab. Contohnya apa, Bu Heri? Udah, Ya, Bu. Sebentar, jadul Ibu. ki mau sokon di. Contohnya apa, Bu Heri? Itu yang mana contohnya yang tugas satu? Belum selesai. Bapak dan Ibu, Tapi aduh, ini gimana ini menyimak materinya dari kemarin nih? Kalau masih ada yang belum memahami ini, sudah dibuatkan tugas juga. Nah, Bapak dan Ibu, coba ada yang bisa bantu lagi, Bu Heri. eh Boleh deh, Bu Popi, monitor Bu Popi. Oke, Bu Popi bisa bantu Bu Heri sama Bu Safitri nih tadi terkait dengan komitmen dan tanggung jawab. Contohnya apa, Bu Popi? Eh, memiliki kebijakan halal, Betul sekali Bu Popi. Terus satu lagi Bu, contohnya apa lagi Bu? Satu lagi saja. Selain memberikan kebijakan. memberikan pelatihan dan sosialisasi terkait SJPH. Oke, good. Bagus Bu Popi, terima kasih. Oke, Sama-sama, Ibu. saya coba lagi. Bapak dan Ibu tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya ya. Oke. Baik, saya mau tanya lagi sama ini deh Pak Efranda. Nyebutnya gimana nih Pak? Panggilannya apa nih? Efranda Brilian. Wah, namanya bagus Pak. Iya, Panggilnya apa Pak? Efranda. Pak Efranda ya? Iya, Oke, Pak Efranda dari mana Pak? SPP gimana Pak? dari SMP di Klaten. Ya. Oh, Klaten. Oke, Klaten ya Pak ya. Saya dulu sering main ke Klaten Pak, ke Pedan. Oke. Pak Efranda, saya nanya dong, kalau terkait dengan PPH contohnya apa Pak? Contohnya apa Pak Efranda? Tadi terkait dengan proses produk halal.
Pak, contohnya apa? Boleh sebutkan yang saya sampaikan tadi, boleh contohnya yang sama seperti saya sampaikan, atau mau buat contoh sendiri, boleh silakan Bapak dan Ibu. Pak Efranda, contohnya apa Pak Efranda? Kalau terkait dengan PPH, kriteria SJPH yang ketiga. Contohnya apa Pak? Salah satu aja Pak, salah satu boleh. Bisa Pak? Oke, dibantu deh sama Ibu Windy. Bu Windy, kalau dari PPH, Bu Windy contohnya seperti apa Bu? Monitor Bu Windy. Nggak kena sih. Oke Bu. Mikir Oke. nggak kena. Contohnya apa Bu Windy? Kalau tadi terkait dengan PPH Bu. Penyediaan bahan, Oke. memastikan Mm-mm. seluruh bahan baku. Mm-mm. Oke, bagus Bu. Penyediaan bahan, memastikan seluruh bahan bakunya kenapa? Dan bahan penolong terbukti halal serta suci. Oke, baik. Dari penerimaan bahannya ya, Bapak dan Ibu boleh Bu Windy. Terima kasih Bu Windy. Oke, selanjutnya saya masih butuh contoh di penyediaan di PPH nih. Boleh Pak Hanif? Hanif Fadilah. Boleh Pak contohnya Pak terkait dengan proses produksi PPH, kriteria SJPH yang ketiga. Peralatan dan fasilitas produksi Mm-mm. bebas dari alat najis. Oke, selain itu lagi Pak, contohnya dari PPH-nya. PPH Uh, ada berapa tadi Pak? SPPG. PPH Ada berapa PPH SPPG Pak? ada 5 Bu. Oke, good. Makasih Pak Hanif. Ya. Ya, oke Bapak dan Ibu, saya tanya lagi ya. Nggak ada yang bertanya soalnya sama saya nih. Nggak ada yang resen nih ya. Saya tanya lagi. Baik Bapak dan Ibu. Saya mau tanya ke Pak Farhan deh. Farhan Ali. Monitor Pak Farhan. Pak Farhan, monitor. Suaranya Pak Farhan dibuka mute-nya. Oke Bu, Oke. iya Bu. Oke, Pak Farhan, saya mau nanya Pak. Kalau misalnya eh di tempat Bapak, di tempatnya Pak Farhan, ada produk yang tidak sesuai diapakan Pak? Produk yang tidak sesuai ya Bu. Diapakan prosesnya Pak? Kalau produk yang tidak sesuai berarti dipastikan untuk apa namanya mengganti vendornya Bu, fasilitas. Karena kita juga menjamin kalau untuk penyediaan sertifikat halal itu supplier harus mempunyai sertifikat halal yang pertama, terus yang kedua juga kalau misalnya produknya tidak halal dipastikan untuk mengganti vendornya begitu Bu. Oke, Pak, kalau udah jadi produk, udah jadi menu, udah jadi makanan, terus nggak sesuai diapakan Pak? Kalau tidak sesuai berarti harus di hold dulu Bu. Tadi yang dijelaskan dengan sama Ibu yang pertama itu di hold dulu, lalu dipastikan untuk dicacah. Kalau misalnya tadi yang bola-bola apa namanya, bola-bola kecap Daging. begitu Bu, yang dari daging giling itu nanti dipastikan untuk dicacah dulu dan dikasihkan ke peternak begitu Bu. Oke, kalau yang di SPPG Pak, misalnya ada menu nih Pak, Bapak udah jadi menunya, terus menunya ternyata nggak sengaja terkontaminasi sesuatu yang tidak halal itu diapain Pak? Misalnya sayur deh, sayur apa, misalnya tumis misalnya Pak, tumis tahu, ternyata nggak sengaja terkontaminasi sesuatu yang tidak halal itu diapakan Pak? Eh, di, di karantina dulu begitu Bu. Oke, dikarantina dulu. Terus setelah dikarantina, Selain di karantina dipastikan untuk di dibuang mungkin Bu, oke, dikasihkan ke ternak ya. oke, di tempat Bapak dan Ibu, tempat pembuangannya ada TPA sendiri atau bagaimana?
Ada TPA sendiri, Bu. Ada TPA sendiri. Oke, terima kasih Pak Ya, Farhan. ya, sama-sama, Bu. Oke, good Pak Farhan. Kemudian saya mau nanya lagi nih, Bapak dan Ibu sama Ibu Fitri Selawati. Oh, Bu Fitri tadi. Bu Fitri pakai itu ya? Oke, Bu Fitri 2 device ya Bu Fitri ya? Oke, Ya, tadi Bu. kayak Bu Fitri sudah deh. Bu Fitri Selawati sudah saya coba tanya. Oke, saya mau nanya Ibu Rifka deh. Bu Rifka Anissa. Iya, Bu. Iya, Bu Rifka. Kalau di tempat Ibu, proses untuk misalnya kalau ada produk tidak sesuai, seperti apa Bu di SPPG-nya Ibu? Kalau produk yang nggak sesuai biasanya kan pas saat penerimaan, misalkan datang barangnya itu tidak sesuai sama kriteria, biasanya kita eh, sisihkan dulu Ibu, terus kita lapor sama suppliernya, lalu untuk diganti kembali yang sesuai sama kriteria yang kita inginkan, yang kita pesan. Oke, Bu, kalau misalnya lagi dimasak, ternyata ada kontaminasi, terus itu masak ulang atau gimana, Bu? Kita biasanya kalau misalkan itu kita masak ulang sih Bu. Dimasak ulang. Nah, tadi seperti yang dijelaskan Bu Rahma, kalau penanganan produk tidak sesuai kriteria itu tidak boleh diapakan saja, Bu. Ada beberapa, tidak boleh di perlakuannya tidak boleh di apa saja. Kalau ada produk tidak sesuai tadi yang disampaikan oleh Bu Rahma. Tadi contohnya Bapak dan Ibu. Ada yang bisa jawab? Bapak dan Ibu bantu Bu Rifka. Terima kasih ya Bu Rifka. Iya, Oke, sama-sama Ibu. Ibu Cut Meita. Bu Cut Meita, boleh monitor. Bu, Ya, Bu. oke. Ya, Bu Cut Meita. Bu, saya manggilnya apa nih? Meita ya? Iya, boleh. Meita ya. Oke, Bu Meita. Tadi diterangkan sama Bu Rahma ya terkait penanganan produk tidak sesuai. Itu tidak boleh diapakan saja, Bu. Produk tidak sesuai itu tidak boleh di Gimana, uh, Bu? ya, perlakuan untuk produk tidak sesuai itu tidak boleh diapakan saja, Bu. Contoh misalnya tidak boleh di downgrade, terus tidak boleh diapa lagi, Bu Cut Meita. Selain di downgrade, tidak boleh tidak boleh diapakan, Bu Meita. Tadi kalau produknya kan sudah contoh nih tidak boleh di downgrade gitu ya. Terus ada apa lagi? Tidak boleh diapa Bapak dan Ibu? Boleh di Tidak boleh rework. Rework, betul, tidak boleh di rework. Terus tidak boleh diapain lagi? Tidak boleh Tidak boleh direformulasi. Formulasi. Oke, tidak boleh di rework, tidak boleh direformulasi. Bu Natasha sama Bu Kiani ya tadi ya. Natasha ya. Oke, Bapak dan Ibu, saya bagi dulu tugasnya biar kita cukup waktunya mengerjakan. Masih ada sejam kalau nggak salah Bapak dan Ibu di sini. Nanti keburu bapak-bapaknya sholat Jumat ya. Saya share tugasnya ke grup ya Bapak dan Ibu sebentar. Oke, sudah saya share Bapak dan Ibu. Bisa di-download? Boleh dilihat di grupnya, silakan di-download. Terima kasih, Bu. Sudah ya Pak ya, kita buka ya. Oke, kita kerjakan bersama Bapak dan Ibu. Saya berharap tugas 3 ini bisa langsung diupload. Jadi saya berharap Bapak dan Ibu semua on cam, hadir di ruang Zoom, tidak boleh Bapak dan Ibu nyambi-nyambi ya. Karena ini mau saya kerjakan di Zoom
nih Bapak dan Ibu. Jadi saya berharap ini langsung bisa Bapak dan Ibu langsung download ya, langsung upload ya. Sebentar, saya juga harus buka filenya. Oh, ini nggak ada Word ya, Bu ya. Kalau di HP ini bisa di ini kan. Bisa dikerjain. Ibu maaf, itu lembar ketiga langsung ya, Bu ya? Iya, betul. Tugas 3. Tugas 3 ya. Saya, ada di grup kan sudah saya kirim, Bapak dan Ibu sudah bisa download? Sudah. Sudah ya. Oke, kita kerjakan bersama ya, Bapak dan Ibu. Saya mau Bapak dan Ibu boleh open mic ya, buat kita sama-sama ngerjain nih. Sebentar, saya lagi buka filenya, lama sekali bukanya filenya. Bentar ya, Bapak dan Ibu. Maaf Ibu, untuk ngerjainnya boleh di HP tidak? Ini tiba-tiba laptop saya loadingnya lama banget Bu. Gimana? Nggak bisa di handphone kayaknya Bu. Karena bentuknya table. Oh, table. Iya, jadi kayaknya kalau di handphone Ibu kesulitan deh. Oh baik Bu, saya cari laptop lain dulu Bu. Boleh, boleh pinjem dulu Bu mungkin. Ya nih Bapak dan Ibu, karena table nih, saya sudah buka ya, saya mau share nih. Karena kita bentuknya table, kayaknya kesulitan kalau Bapak dan Ibu ngerjainnya di handphone. Ya, oke, sudah terlihat belum Bapak dan Ibu? Sudah ya, sudah terlihat ya? Sudah Ibu. Sudah ya, oke. Saya Sudah, mau Ibu. di sini ada table Bapak dan Ibu, lembar kerja 3, audit internal dan evaluasi tindak lanjut hasil audit internal. Ada nama peserta, Bapak dan Ibu silakan tuliskan nama Bapak dan Ibu. Silakan tuliskan nama Bapak dan Ibu. Ya. Saya tulis ya, misalnya contohnya saya yang mengikuti training, berarti saya tulis nama saya, Bapak dan Ibu. Ini saya tulis nama saya tulis nomor telepon saya. Bapak dan Ibu tulis nomor teleponnya. Nah, ini tulis, kemudian fasilitator pendampingnya siapa Bapak dan Ibu? Tulis fasilitator pendampingnya, misalnya saya peserta saya nih, Ibu Nur Salisa, pendampingnya saya, berarti tulis fasilitator pendampingnya Istiawati. Nah, kalau saya misalnya fasilitator pendampingnya, saya ambil Aulia deh, ya Ibu Aulia misalnya, Aulia Rahmawati. Oke. Nomor revisi tugasnya 00, tulis Bapak dan Ibu. 00. Ya. Oke, saya butuh volunteer buat baca. Boleh saya minta Ibu Febi deh. Ibu Febi Nuzula. Silakan boleh dibaca, Bu. Oh, baik, Bu. Boleh dibaca studi kasusnya, Bu. Oh, ya. Sesuai rencana kerja SPPG Siswa Sehat, Ketua Tim Internal Audit sekaligus penyelia halal yaitu Ibu Kartika memberikan tugas pada Pak Chandra sebagai auditor internal untuk melakukan audit internal bagian penerimaan pada tanggal 10 Maret 2026. Audit internal ini dimaksudkan sebagai persiapan sebelum audit sertifikasi. Saat melakukan audit di gudang bahan, Pak Chandra didampingi oleh Pak Rahmat sebagai KA bagian penyediaan, menemukan adanya bahan baku bumbu marinasi yang digunakan bagi bagian produksi sebanyak 5 karton dengan merek sajikan yang tidak terdapat label halalnya. Dari telaah dokumen daftar bahan halal yang telah disetujui oleh BPJPH dan LPH, bahan baku bumbu marinasi yang digunakan seharusnya adalah merek Sedap Sehat dan telah memiliki sertifikat halal. Pak Chandra memastikan dengan memeriksa pada web dan memang bahan baku bumbu marinasi merek sajikan belum memiliki sertifikat halal. Saat dikonfirmasi, Pak Rahmat memberikan keterangan bahwa bahan baku bumbu marinasi sajikan sebanyak 5 karton baru didatangkan dari supplier 3 hari yang lalu sebagai alternatif karena merek Sedap Sehat mengalami kekosongan stok di supplier. Bagian penyediaan tidak melaporkan ke penyelia halal dan tim manajemen halal terkait perubahan penggunaan bahan baku bumbu marinasi tersebut karena dalam prosedur pembelian bahan yang sudah dimiliki. Tidak dijelaskan bahwa bagian pembelian harus melapor jika ada perubahan penggunaan bahan di luar yang tercantum dalam daftar bahan halal. Oke, baik. Terima kasih Bu Febi.
Baik, Bapak dan Ibu kita isi ya. Tanggal auditnya tanggal berapa tadi yang dibacakan Bu Febi, Bapak dan Ibu? Tanggal audit tanggal berapa? Open mic Bapak dan 10 Ibu Maret, kita Bu, 10 Maret. 10 Maret. Maret, Oke. 10 Maret 2026 ya. Auditornya tadi siapa Bapak dan Ibu namanya? Pak? Pak siapa auditornya? Pak Chandra. Pak Pak Chandra. Chandra. Auditinya Pak siapa? Rahmat. Pak Rahmat. Ya, Pak Rahmat. Lokasi auditnya di mana Bapak dan Ibu? Di apa itu? Kemana itu tadi Pak Chandra? SPPG Siswa Sehat. Lokasinya, tempat detailnya. Ruang bahan. Gudang ya. Gudang bahan. Oke. Nah, Bapak dan Ibu isi dulu nih. Ini udah ya. Nah, kemudian ini ada iya, tidak, dan keterangannya Bapak dan Ibu. Nah, karena kita yang tadi dibacakan Ibu Febi, ini ya Bapak dan Ibu, kira-kira terkait dengan kriteria SJPH yang keberapa? Terkait kriteria SJPH yang keberapa Bapak dan Ibu yang disampaikan oleh Bu Febi? Oke, 2 ya. Kedua. Nah, karena Bahan. studi kasusnya terkait dengan kriteria yang bahan, kita kerjainnya yang di bahan saja. Ya, Bapak dan Ibu. Tapi nanti kalau Bapak dan Ibu sudah lulus dari penyelia halal, sudah kembali ke SPPG-nya, akan melakukan audit internal, harus mengisi semua checklist sampai checklist yang pemantauan dan evaluasi. Ini harus diisi semua nih Bapak dan Ibu. Kalau nanti Bapak dan Ibu sudah lulus ya. Nah, tapi kita karena untuk studi kasus ada di bahan, kita kerjain di bahan. Oke, Bapak dan Ibu, di bahan di sini, sumber bahan dan daftar bahan. Apakah bahan yang digunakan adalah bahan halal dan tidak menggunakan bahan tidak halal atau bahan yang mengandung najis dan atau bahan berbahaya sesuai ketetapan Al-Quran, hadis, dan fatwa ulama. Kira-kira Bapak dan Ibu, bahan yang disampaikan tadi sama Bu Febi itu sudah halal atau belum? Tidak, Ibu. Belum, tidak ya Bapak dan Ibu. Kita bikin checklist. Checklistnya gimana? Insert, klik nih Bapak dan Ibu. Ada home, ada insert. Diklik ada simbol, ada tanda checklist. Nah, oke, sudah ketemu Bapak dan Ibu? Oke. Ya. Yang belum diketahui dia halal atau tidak itu yang apa Bapak dan Ibu? Bumbu? Bumbu apa? Sajikan. Marinasi sajikan Oke, itu betul. makan. Bumbu marinasi merek Sajikan. sajikan. Oke, ya. Terus apakah bahan yang digunakan memenuhi aspek keamanan dan kesehatan sesuai regulasi yang berlaku? Atau tidak? Tidak, Ibu. Tidak ya, karena belum diketahui tadi halal atau enggak ya, aman atau tidak. Oke. Tulis, berarti apa? Bumbu marinasi merek sajikan. Oke. Nah, terus apakah tersedia daftar bahan halal yang telah disetujui? Tadi daftar bahan halal yang telah disetujui ada enggak Bapak dan Ibu? Tidak ada. Tidak. Nah, ini tulis berarti salah. Tulis di sini kita kasih checklist lagi. Ya. Nah, ini belum ada DBH. DBH itu daftar bahan halal untuk bumbu marinasi merek sajikan. Ya. Terus kemudian apakah setiap penambahan bahan baru di luar daftar bahan halal dilaporkan dan telah mendapat persetujuan? Udah dilaporin belum? Tidak, Ibu. Belum ya, belum dilaporkan. Oke. Belum ada pelaporan ke penyelia halal dan TMH. TMH itu tim manajemen halal ya. Tim manajemen halal. Oke. Terus kemudian, apakah bukti persetujuan tersedia dan disimpan? Buktinya Tidak, Ibu. Tidak ada. persetujuan belum ada ya? Belum ada, Ibu. Ya. Belum tulis, belum ada persetujuan bahan untuk
bumbu, marinasi, merek, sajikan. Apakah tersedia prosedur pembelian tadi, Bapak dan Ibu? Ada Tidak nggak ada. prosedur? Prosedur Ada Ibu, Ada, ada Bu. tapi lemah. Ayo, Ada ayo, tapi ada lemah. ya. Ada tapi Prosedurnya lemah. ada nih. Ya, sedia prosedur pembelian. Ya, kemudian apakah bukti catatan pembelian nota? Ada nggak Bu notanya? Kalau misalnya diketahui ada bahan tidak sesuai, berarti notanya harusnya ada apa enggak? Tidak. Kan tidak Ada. Ada dong. Ada. Ada ya. Gimana bisa tahu kalau ada bahan datang, kalau notanya nggak ada? Pasti notanya ada. Ya, oke. Kemudian dokumen pendukung bahannya. Apakah tersedia dokumen pendukung bahan untuk setiap bahan yang digunakan? Misalnya surat fasilitas produksi yang bebas dari babi, statement for free yang dikeluarkan oleh prosedur bahan. Ada nggak dokumen pendukungnya, Bapak dan Ibu, untuk yang baru datang tadi? Tidak Tidak. ada. Tidak Tidak ada Ibu. ada, betul ya. Belum ada dokumen pendukung bahan untuk bumbu marinasi Sajikan. nasi merek sajikan. Oke. Apakah dokumen pendukung bahan dipelihara dan dipantau masa berlaku dan validitasnya secara rutin? Dipantau enggak nih Bapak dan Ibu? Enggak ada. Enggak Tidak ya. ada. Ada, Bu. Nah, tidak ada pemantauan DBH. Nah, oke. Bahan halal. Ya, daftar bahan halal. Betul, Pak. Kita singkatnya DBH. Nah, ini kita auditornya siapa? Pak Chandra. Pak Chandra, Bu. Auditinya siapa? Kartika. Auditinya Pak Pak Rahmat, sorry. Kita tulis tanda tangannya begini Bapak dan Ibu ya. Boleh nih Bapak dan Ibu kayak gini. Kemarin tugas satunya juga boleh begini nih Bapak dan Ibu. Ya. Oke, sudah nih. Terus kemudian ini ada nomor bulan tahun Bapak dan Ibu biar rapi kita buat penomoran dokumen. Kita tulis 001 garing bulannya bulan apa tadi? 10 apa? 10 Maret ya? 10 Maret. Berarti bulan 3, kemudian 2026. Auditornya Pak Chandra. Terus tanggal auditnya 10 Maret 2026. Terus auditinya Pak Rahmat. Jabatan Pak Rahmat apa? Bapak dan Ibu, kepala apa? Kepala gudang apa? Kepala apa? Kepala bagian gudang. Bagian bahan, gudang bahan. Gudang bahan. Oke. Gudang bahan. Internal audit apa? Kita isi ini Bapak dan Ibu, internal audit halal. Ya. Atau kita warnain deh biar lebih jelas. Oke. Ya. Problemnya apa tadi? Ditemukan apa? Tidak adanya sertifikasi halal. Apa Tidak tuh? ada Ditemukan halalnya, Bu. apa? Bumbu marinasi merek ikan belum terdaftar. Belum terdaftar di DBH ya. Terus belum berapa? Sertifikat halal. Kemudian belum apa? Bapak dan Ibu? Belum udah dapat persetujuan belum tadi? Belum ya, belum mendapatkan persetujuan bahan dari BPJPH. Terus kemudian prosedurnya Bapak dan Ibu kira-kira prosedur belum mencakup apa? Pelaporan apa Bapak dan Ibu? Penggunaan baru. Ya, oke, betul. Penggunaan bahan baru.
ya. Ini. Terus buktinya apa tadi? Berapa banyak sih bumbu marinasinya, Bu? Bumbu mari berapa banyak bumbu marinasinya? 5 Sebanyak karton. 5 ya? 5 5 karton, Bu. karton. Ya, 5 Oh, karton. 5 karton bumbu marinasi merek sajikan. Terus apa lagi? Berarti buktinya prosedur apa? Dia punya prosedur apa? Prosedur apa Bapak dan Ibu? Prosedur yang belum ada pelaporan, prosedur apa? Barang baru. Barang baru. Prosedur pembelian. Prosedur pembelian. Ya. Terus apa lagi buktinya? Daftar bahan halal. Ya. Oke. Lokasinya di mana? Di Gudang gudang bahan. bahan. Ini berarti kriteria keberapa? 5 titik? Kedua. 2. Bahan. Kriteria SJP. JPH. Oke. Ini auditornya Pak Chandra. Kemudian auditinya Pak Rahmat. Kita tanda tangan Bapak dan Ibu. Nih, tulis namanya Pak Chandra. Pak Chandra, kemudian sini Pak Rahmat. Kita rubah Bapak dan Ibu penulisannya ya. Supaya jadi kayak tanda tangan. Nah, ini cari penulisan yang bentuknya mirip tanda tangan. Terus dibesarkan. Tuh ya Bapak dan Ibu. Ini Pak Rahmat juga. Ya, kita besarkan fontnya. Nah, ini Bapak dan Ibu. Ya udah mirip tanda tangan ya. Gitu. Terus kemudian kita ke akar penyebabnya. Karena apa Bapak dan Ibu dia kok beli merek sajikannya karena apa? 1, karena Tidak tersedianya. oke, kekosongan. Sedap sehat. Kekosongan Kekosongan bahan bahan. marinasi merek apa? Sedap sehat. Marinasi sedap sehat. merek sedap sehat. Oke, terus apalagi? Karena apa lagi Bapak dan Ibu? Karena belum ada tidak pemberitahuan. belum ada, oke, karena belum ada pelaporan ya penggunaan bahan baru sajikan ya merek belum ada penggunaan ya dari sini aja. Terus apalagi Bapak dan Ibu? Karena apa? Si merek sajikannya karena kenapa dia? Karena tidak merek belum terdaftar pada betul karena merek sajikan daftar bumbu marinasi merek sajikan belum terdaftar. Belum terdaftar di DBH dan BPJPH. Oke, kemudian karena apa lagi? Udah SH belum? Karena belum ber-SH. Ya. Oke, 4 aja deh ya. Tindakan perbaikannya apa saja Bapak dan Ibu? Perbaikan dan pencegahannya. Yang pertama, kalau kosong stoknya, berarti apa? Mencari apa? Mencari jenis yang sama. Oke, alternatif bahan yang sudah bersertifikat halal. Kemudian apalagi kalau kosong stoknya, berarti ini belum ada pelaporan. Berarti tadi apa? Merevisi prosedur pembelian. Ya, untuk mencantumkan pelaporan penggunaan bahan baru. Terus yang ketiga Bapak dan Ibu. Pengembalian. Oke, melakukan retur.
melakukan retur ya. Melakukan retur bumbu, mari, nasi, merek, sajikan. Betul, Bu. Ya. Kemudian mendaftarkan. Benar? Ya. Mendaftarkan nggak, Bu? Mendaftarkan kan bumbu, mari, nasi, merek, sajikan ke DBH. Ya. Oke, terus kalau udah datang, Bu, ternyata diketahui belum ada SH-nya dan sebagainya. Prosesnya diapakan? Dilakukan apa? Dilakukan apa? Pemisahan bahan ke apa? Karantina ya kalau di tempat Bapak dan Ibu. Ke tempat karantina. Kemudian karantina terus di label apa? Hold. Ya. Terus dikonfirmasikan ke bagian pembelian ya kepada supplier. Oke, Bapak dan Ibu ya. Tanggal penyelesaiannya Bapak dan Ibu kalau hal kayak gini itu diselesaikan bisa selesai nggak seminggu, 2 minggu, sebulan? Bisa. Bisa. Oke. Dari tanggal 10 sampai berapa lama penyelesaian? Kalau misalnya bahan Bapak dan Ibu ada bahan yang nggak sesuai, terus bisa langsung order lagi nggak ke bahan yang lain? Bisa. 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 Berapa lama prosesnya? Kalau stoknya ada langsung bisa. Sehari. Bisa. 3 hari bisa? Bisa. Ya udah 13 Maret. Maret 2026. Oke, verifikasinya itu setelah tanggal 13 Bapak dan Ibu. Jadi 14 Maret 2026. Nah, kemudian komentar ini menjawab ini. Ya, komentar itu menjawab tindakan perbaikan dan pencegahan. Berarti yang pertama adalah telah mencari alternatif bahan yang sudah ber-SH. Tanggal berapa Bapak dan Ibu? Tanggal 10 langsung nyari atau tanggal 11 saya nyarinya? Tanggal 10. Tanggal 10. Oke, 10 Maret 2026. Ya, dalam kurung bukti PO pembelian. Terus yang kedua, telah apa tuh yang kedua? Merevisi prosedur pembelian dengan mencantumkan pelaporan Penggunaan bahan baru. penggunaan bahan baru. Tanggal berapa ngerevisinya? Langsung atau besoknya? Langsung 10 Maret 2026 dalam kurung prosedur update dalam kurung prosedur revisi. Oke. Dan disosialisasikannya kapan Bapak dan Ibu? Sosialisasikan. Tanggal berapa? Tanggal 10 langsung atau tanggal 11? Langsung. Oke. Sekarang tanggal 10 Maret 2026. Oke, yang ketiga, melakukan retur. Telah meretur bumbu, mari, nasi, merek, sajikan. Tanggal berapa? Tanggal 10. Oke, langsung semua, Pak. Bisa. Langsung aja, Bu. Biasa kita juga di dapur kalau ada nggak sesuai langsung soalnya. Oh, oke, good. 2026. Terus bukti berarti bukti
retur. Ya. Betul. Oke, keempat apa itu Bapak dan Ibu? Mendaftarkan. Mendaftarkan. Telah Harusnya mendaftarkan nggak usah ya, karena kan sudah diretur ya Bapak dan Ibu. Iya. Nggak usah ya, karena sudah diretur. Oke, berarti yang keempat telah melakukan Dilakukan. Pemisahan. Oke, telah melakukan pemisahan bahan Ke tempat bumbu karantina. merek bumbu marinasi merek sajikan ke tempat karantina dan diberi label hold ya, dan melakukan konfirmasi ke bagian Pembelian kepada tanggal berapa? Tanggal berapa nih? Pemisahannya langsung tanggal 10 seharusnya ya, Pak? Bu. Oke. Bukti dokumentasi foto bahan. Oke. Nah, ini audit kita bisa close Bapak dan Ibu, opennya dicoret ya. Terus ini auditornya Pak Chandra, terus auditinya Pak Rahmat. Penyeliannya siapa tadi yang disebutkan Bu Kartika ya? Oke, kita tanda tangan. Pak Chandra, Pak Rahmat, Bu Kartika. Ya, kita tanda tangan. Oke. Bu Kartika tanda tangan. Oke, Bapak dan Ibu, silakan boleh tulis ini saya ke atas Bapak dan Ibu. Tulis, oke, sudah ditulis? Sudah? Saya turun ke bawah lagi nih. Sudah, Ibu. Sudah ya, saya turun ke checklist, silakan. Dilihat checklistnya, ditulis checklistnya. Oke, saya turun lagi, Bapak dan Ibu. Sudah? Saya turun lagi ya. Oke, dah. Silakan diisi dulu Bapak dan Ibu.
Ini saya berharap Bapak dan Ibu sudah bisa langsung upload ya untuk yang tugas 3. Jadi Bapak dan Ibu, tugas yang belum selesai, tugas 2, tugas satunya mohon diselesaikan. Ya, ini untuk tugas 3-nya harusnya sudah bisa upload. Oke, sudah? Ibu izin bertanya. Boleh? Untuk yang atas-atas yang seperti komitmen tanggung jawab tugas itu dicentang ya semua. Enggak, itu kosongkan saja, Bu. Oh, terima kasih, Bu. Kosongkan saja. Iya. Oke, sudah Bapak dan Ibu, saya turun ke bawah. Belum, Bu, sebentar, Bu. Belum, oke. Kita sampai jam 11 ya, Bapak dan Ibu. Udah turun ke bawah, Bapak dan Ibu? Yes. Oke ya, kita turun ke bawah ya. Masih banyak soalan yang di bawah nih nanti. Jadi jangan lupa tanda tangannya. Ya, jangan lupa tanda tangannya dibuat juga Bapak dan Ibu, jangan sampai dikumpulin karena tanda tangan nih. Ya, nih silakan Bapak dan Ibu. Laporannya dulu dibuat. Boleh Bapak dan Ibu di capture dulu, nanti Bapak dan Ibu rapikan di formnya. Ya, silakan boleh di capture. Tapi tidak boleh di-share di grup ya Bapak dan Ibu, di grup besar peserta maupun grup kecilnya Bapak dan Ibu. Karena nanti ini kalau yang ada yang nggak join Zoom, enak dong ya, tinggal tulis gitu. Jadi Bapak dan Ibu boleh di capture dulu, nanti dirapikan di form Word-nya ya. Dan ini harus menggunakan laptop ya Bapak dan Ibu karena bentuknya tabel banyak ini ya. Balik dia telaten loh, Kak. Udah
Yuk. Iki sapa lu bakar kenyang nggih. Iki sapa lu? Pambu apa? Langsung guys. Udah Bapak dan Ibu, Ya, Bu. saya Lanjut. turun ya. Yes. Saya turun ke bawah untuk yang akar penyebab. Sudah ya, saya turunin lagi Bapak dan Ibu. Nah, verifikasinya. Jangan lupa absen, Bapak dan Ibu. Jangan lupa absen. Absennya masih terbuka.
takut ada yang terlewat, silakan. Absennya masih terbuka, masih bisa absen. Ya, jangan sampai nanti pukul 11 absennya sudah tertutup, Bapak dan Ibu. Ada yang terlewat, Bapak dan Ibu? Sudah? Ini sampai dengan yang keempat, verifikasinya. Ada yang terlewat, Bapak dan Ibu di sini? Checklistnya? Ibu tadi ada yang ketinggalan. Di mana, Bu? Yang Yang kolom mana? paling atas, Bu. Kolom paling atas. Yang ini atau yang ini, Bu? Bapak dan Ibu, fasilitator pendampingnya, tulis nama fasilitator pendampingnya ya. Ada lagi Bapak dan Ibu yang terlewat? Ibu, Iya. izin yang temuan ketidaksesuaian. Oke, yang mana? Ini? Yang laporan. Yang mana, Bu? Yang laporan. Oh, laporan. Oke, laporan. Ini? Iya. Oke. Saya sama di bagian komitmen tentang jawab itu diisi juga kan, Bu? Nggak usah, Bu. Itu kosong. Iya, Bapak dan Ibu nggak usah repot-repot. Yang bagian yang lain dikosongkan saja. Sama persis seperti saya ini. Ya, ini dikosongkan. Yang diisi hanya yang bahan. Karena kita studi kasusnya terkait dengan bahan. Nih, ya. Yang lainnya tidak perlu diisi, Bapak dan Ibu. Baik, Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Ibu, mohon maaf, mau lihat yang bawah sendiri tadi. Yang verifikasi Iya. ini? Oke. Oh ya, oke, baik.
Udah, Bu. Terima kasih, Bu. Sudah? Bapak dan Ibu, ini layarnya masih perlu saya buka atau boleh saya tutup? Yang terakhir belum, Bu, maaf. Yang terakhir, oke, ini ya. Nah, silakan. Udah tuh. Bu mau tanya, umpamanya belum selesai nih tadi aku tinggalin briefing untuk relawan. Kok disambi, Ibu? Ya, soalnya nggak ada orang di kantor, ada yang ngurus sendiri. Ini Ibu sampai mana? Tadi paham nggak terkait dengan audit? iya, aku udah centang-centang itu mulai itu. Oke, Ibu dicentang-centang ini. Sudah selesai belum yang dicentang? Sudah selesai? Aja ya. Ya, di capture aja dulu, Bu, di foto. Nanti Ibu salin. Tidak dikirimkan dalam bentuk foto ya, Bapak dan Ibu, atau screenshot tidak boleh. Nanti dikembalikan sama fasilitatornya suruh salin. Boleh difoto dulu, Bu. Iya. Udah, Udah? centang. Udah. Udah ya, saya turunin lagi ke bawah nih. Oke, sudah? Udah. Udah ya, tanda tangan, jangan lupa. Nih, Bapak dan Ibu. Tanda tangannya. Laporannya, silakan. Di screenshot dulu, di capture. Boleh. Nanti ditulis dalam bentuk Word-nya di PDF-kan. Ya, sesuai ini ya, Bu. Iya, betul. Iya. Ya, sudah. Ini saya ke bawah lagi. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang terlewat. Udah. Udah? Udah. Oke, nih tadi banyak yang terlewat di sini. Silakan. Udah, Bu. Udah ya. Udah. Oke. Bapak dan Ibu boleh saya close? Sudah semua ya? Oke, stop share. Baik, sebelum masih ada 54, masih ada 6 menit Bapak dan Ibu. Silakan, boleh ada yang ingin ditanyakan? Saya harap Bapak dan Ibu sudah mengerti ya, karena nanti laporan audit itu, audit internal itu harus Bapak dan Ibu kerjakan. Ya, dilaporkan setahun 1 kali. Nih, jangan sampai nanti Bapak dan Ibu tidak melaporkan, ya, terus audit internalnya tidak dilaksanakan. Jadi harus dilaksanakan. Ya. Oke, izin ke belakang silakan. Ada yang masih bingung nggak Bapak dan Ibu? Nah, ini saya lebih mengapresiasi nih Bapak dan Ibu kalau misalnya backgroundnya nggak bisa, pakai background sendiri nggak apa-apa. Yang penting Bapak dan Ibu muncul di Zoom. Ya. Ini tadi yang gelap-gelap ini sempat saya panggil juga nggak menjawab nih Bapak dan Ibu. Kita masih punya 5 menit, Bapak dan Ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Bingung nggak? Bingung? Ibu, izin tanya, Boleh, Bu Feby, silakan. Pengumpulan tugasnya itu sampai deadline jam berapa ya? Pengumpulan tugas, coba nanti deadline-nya bisa tanya ke Bu Elia ya, Bu Feby. Nanti yang bisa menginformasikan adalah Bu Elia. Bunda, Ini tugas, oke, tugas 1, tugas 2-nya Bapak dan Ibu. Ini masih cukup waktu 5 menit. Bapak dan Ibu silakan mengerjakan tugas 1, tugas 2 yang belum selesai. Jadi nanti nggak ada yang pending tugasnya ya Bapak dan Ibu. Tugas 1 itu di-uploadnya di mana, Bunda? Di-upload di tugas 1, Bu, di sistem absensi. Absensi. Nanti ada menu upload tugas. Menu upload tugas. Bu, kalau yang sudah diupload boleh diperbaiki tidak? Bisa diperbaiki tidak? Bisa, harus diperbaiki. Atau Bapak dan Ibu sebelum perbaiki kasih dulu ke fasilnya juga boleh. Ya, yang sudah upload info ke fasilnya. Jadi nanti fasilnya ngeh nih langsung cek ya. Sampai jam berapa Ibu itu? Nah, itu saya nanti Bapak dan Ibu boleh tanyakan sama Bu Eli ya untuk deadline-nya. Ya, nanti jadi Bapak dan Ibu ngejar di waktu deadline. Oke, terima kasih Bunda. Sama-sama Ibu. Ibu izin bertanya. Boleh, silakan. Untuk materi yang sesi ini apakah di-share? Ada di-share, Bu? Kenapa materi yang ini? Ada. Oh, ada. File yang di-share.
Iya, saya share ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, Bapak dan Ibu, ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, closing statement ya Bapak dan Ibu. Mohon nanti setelah lulus penyelia halal, sebelum Bapak dan Ibu mengajukan proses sertifikasi ke sistem si halal, tolong untuk audit internalnya, rapat kaji ulangnya sudah dijalankan. Nanti jangan sampai ketika auditor eksternalnya datang, Bapak dan Ibu nggak punya datanya untuk audit internal dan kaji ulang. Jadi setelah lulus Bapak dan Ibu, setelah selesai pelatihan ini, boleh sosialisasi kepada teman-teman yang lain di SPPG ya terkait dengan materi SJPH yang disampaikan ini. Jadi teman-temannya Bapak dan Ibu juga paham nih terkait dengan SJPH itu seperti apa. Jadi nanti bisa lebih peduli ya, lebih peduli, lebih aware ke SJPH. Jadi mereka nggak bertanya-tanya ngapain sih kita ngurus halal, ngapain sih kita harus ngerjain ini, ngapain harus ngerjain itu gitu ya. Nah, jadi mereka sudah paham karena persyaratan dari halal itu seperti apa. Itu nanti ya sampai tempat Bapak dan Ibu boleh pakai materi yang di sini untuk sosialisasi, boleh dibuat lagi sendiri, dikemas lebih ramping ya, materinya boleh silakan ya. Nah, kemudian jangan lupa info ke fasilitatornya, tugas-tugasnya diperbaiki, diupload kembali. Kalau misalnya masih ada yang ditanyakan, boleh saya feel free Bapak dan Ibu boleh tanya ke saya juga boleh terkait dengan audit. Ya, baik Bapak dan Ibu, terima kasih banyak. Bapak dan Ibu apresiasinya sudah on cam ya. Tadi saya mengobrak-abrik Bapak dan Ibu dengan on cam. Ya, sudah mengerjakan tugasnya. Saya berharap untuk tugas 3 tidak ada yang pending. Baik, saya akhiri. Semoga jadi penyelia halal berintegritas, yang komitmen, yang amanah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak dan Ibu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Sehat-sehat, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih.